Monggo Mas Anwar Faik ya. Mas Putra sama Mas Hilmi. Kita masuk ke pembahasan terakhir di pembahasan sholat Jumat, yaitu syarat 2 khutbah. Insyaallah ini mudah. Setelah itu kita langsung masuk ke pembahasan sholat jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ala alihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. فأسأل الله تعالى أن يمن لنا بعلم نافع والعمل الصالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. Adik-adik sekalian, santri PPTQ Al-Mu'minun dan jamaah Bapak Ibu yang Allah muliakan, malam hari ini atas izin Allah, meskipun dihujani ya oleh air hujan ya, meskipun dirundung hujan, kita bisa kembali bertemu melanjutkan kajian kita membahas kitab Nailur Raja Syarah Safinatun Najah karya Al-Allamah Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala. Salawat beriring salam senantiasa tercurahkan buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat dan orang-orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir dari bab salat Jumat, yaitu faslun fi syurutil khutbataini, syarat sah 2 khutbah. Anna al-ma'na anna syuruta kulli min khutbatil jum'ah 10. Disebutkan di matan bahwasannya syarat sah khutbah Jumat ada 10. Wa bi ziyadati thalathah allati lam yadhkurha tasiru 13. Dan ditambahkan oleh pensyarah ada 3 lagi. Berarti total syarat sah khutbah Jumat ada 13. Apa tambahan yang pertama? Az-zukurah. Khutbah Jumat harus khotibnya laki-laki. Sekarang sudah mulai ada usulan khutbah bisa disampaikan oleh perempuan. Kalau perlu azan juga oleh perempuan. Imam boleh perempuan, jamaahnya laki-laki. Alasannya apa? Kesetaraan gender. Ini namanya ngotak-ngatik agama begini. Syarat yang mutlak yaitu khotibnya harus laki-laki. Yang kedua, as-sama'. Apa itu as-sama'? Didengar oleh peserta Jumatan. Ada berapa syaratnya kemarin? Peserta Jumatan ada berapa? Jumlahnya peserta Jumatan 40. Ya, 40. Yang ketiga, wuqu'uha fi khittati abniyah. Khutbah Jumat harus dilakukan di area pemukiman. Ya, karena kemarin sudah kita bahas syarat sah salat Jumat itu diantaranya dilakukan di area pemukiman. Amma sairul khutab, sedangkan khutbah selain khutbah Jumat, contohnya apa? Apa contoh khutbah selain khutbah Jumat? Khutbah 2 hari raya, khutbah salat istisqa, khutbah gerhana, khusuf dan khusuf. Maka tidak disyaratkan apapun kecuali 4. Jadi untuk khutbah Jumat syaratnya memang agak banyak. Sedangkan khutbah yang lain selain khutbah Jumat itu 4. Yang pertama al-isma', yakni suara khotibnya terdengar, suara khotibnya keras.
Alhamdulillah sekarang sudah ada mikrofon. Jadi meskipun jaraknya jauh dari masjid itu suara khatib terdengar. Was-sama', para hadirin mendengarkan khutbah. Wa kaunul khatibi dzakaran, khatibnya harus laki-laki, dan yang terakhir khutbahnya harus pakai bahasa Arab, yakni rukun-rukunnya saja. Oke, itu tambahan syarat 3 yang disebutkan oleh pensyarah. Nah, syarat khutbah yang 10 yang disebutkan oleh musannif, yang pertama at-taharatu 'anil hadatsainil asghari wal akbar. Al-ma'na anna al-awwala min syurutil khutbataini taharatul khatibi 'anil hadatsil asghar wal hadatsil akbar. Khatib harus suci dari hadas kecil maupun hadas besar, seperti sholat. Fayatatahharu wa yasta'nifu idza sabaqahu al-hadath wa in qarubal faslu kas-shalah. Maka kalau khatib, saya khatib Jumat tadi misalnya, ya, kemudian setelah selesai saya khutbah yang pertama, barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Duduk saya. Ketika duduk kentut. Ketika duduk kentut. Saya tidak boleh melanjutkan khutbah. Hanya ada 2 kemungkinan. 1, saya turun dari mimbar, pergi wudu, kemudian balik lagi, ulangi khutbah dari awal. Innal hamdalillah. Ulang dari awal. Itu kalau yang lanjutin tetap saya. Tapi kalau misalnya tadi kentut saya keluar, saya suruh Hilmi maju. Hilmi yang melanjutkan, maka boleh lanjutin. Nggak perlu ngulang, karena yang khutbah beda orang. Tapi kalau tadi saya yang kentut, kemudian saya wudu dan saya kembali lagi, maka nggak bisa teruskan khutbah kedua. Istinaf, ulang dari awal. Kenapa? Seperti sholat. Khutbah Jumat itu hukumnya seperti sholat. Kita kalau sholat Pak, di rakaat keempat kentut Pak, batalin apa terusin Pak? Lagi sholat rakaat keempat kentut, terusin pembatalin, wes nanggung 1 rakaat lagi. Batalin. Bahkan sedang tahiyat akhir, at-tahiyatu lillah kentut, nanggung sitik lagi, apa-apa. Nggak bisa. Hatta ketika sedang tahiyat akhir kentut, ya kita harus keluar dari sholat tersebut, batal, wudu lagi. Nah ketika wudu lagi, balik lagi ke masjid, ulang dari mana? Dari awal atau dari tahiyat akhir? Ya dari awal. Nah seperti itulah khutbah Jumat. Tapi tadi ya, kalau digantikan sama orang lain, maka boleh diteruskan, tidak perlu mengulang dari awal. Syarat yang kedua adalah, ini khusus Jumat ya. Kalau khutbah Jumat yang lain itu boleh, nggak berwudu pun boleh. Lagi khutbah berhadas pun tidak masalah. Itu khutbah yang lain selain khutbah Jumat. Khutbah Jumat ini memang agak spesial. Ya. Wa taharatu 'anil najasati fi tsaubi wal badani wal makan. Al ma'na anna tsani min syurutil khutbatain taharatu tsaubil khatibi wa badanihi wa makanihi wa ma yattasilu bihi 'ala at-tafsil alladhi fil musalli 'anil najasati allati la yu'fa 'anha. Syarat yang kedua, seperti sholat lagi, tidak boleh khatib itu pakaiannya atau tempat dia sholat, sajadah tempat dia sholat misalnya, itu ada najis yang tidak dimaafkan. Ya, dan itu penjelasannya, rinciannya sudah kita bahas dalam pembahasan syarat sah sholat. Ketika najisnya basah gimana? Bisa nggak kita buang? Kena najis jatuh dari atas dan ternyata najisnya basah, maka kalau najisnya basah itu nggak bisa kita ilap, karena kalau kita ilap yang ada tangan kita terkena najis.
Najis yang basah itu hanya bisa dengan cara melempar atau melepaskan kain yang terkena najis. Kalau nggak bisa, berarti sholatnya dibatalkan dan bersihkan najisnya, ulangi sholatnya. Begitu pula ketika jadi khotib. Khotib itu selain dia dalam keadaan suci, toharoh, dia juga harus suci bajunya dan tempat dia melakukan khutbah atau mimbar atau tempat dia berpijak. Tidak boleh ada najis. Kecuali najis yang dimaafkan, maka itu ma'fu. Yang ketiga, khotib khutbah Jumat satrul aurah, harus menutup aurat. Jadi kalau ya ini ya, al makna anna tsalitsa min syurutil khutbatain satrul aurah fi haqqil khatib hatta 'alal asah min annahuma laisa badalan an rak'ataini. Khotib Jumat itu harus menutup aurat. Nggak boleh ada sedikit pun auratnya terbuka, seperti sholat lagi, seperti sholat. Jadi kalau ada khotib khutbah Jumat pakai celana panjang, kemudian ada robek. Di mana robeknya? Di atas lutut, pahanya kelihatan, nggak sah khutbahnya. Seperti sholat. Nah, jadi di sini ada dua pendapat. Khutbah Jumat itu ada yang mengatakan dia adalah pengganti 2 rakaat zuhur. Kan kita aslinya zuhur 4 rakaat nggih Pak ya. Pas Jumatan kita berapa sholatnya? 2 rakaat. Nah 2 rakaat lagi apa? Khutbah. Nah, jadi ada yang mengatakan 2 rakaat itu diganti dengan khutbah Jumat. Maka karena statusnya adalah 2 rakaat pengganti zuhur, dia harus memenuhi syarat-syarat sholat. Harus menutup aurat dalam keadaan suci dan suci badannya dari najis. Ayo. Yang keempat, berdiri bagi yang mampu. Nah, ini khutbah Jumat ini kayak sholat lagi. Harus berdiri bagi yang mampu. Kalau sholat kalau nggak mampu bagaimana Pak? Duduk. Ada urutannya. Duduk. Nah itu kan kursi itu Pak ya. Kursi itu kalau ada orang dari rumah jalan kaki, kemudian nyampe masjid langsung ambil kursi, duduk sholatnya. Karena dia nggak bisa ruku dan sujud, maka itu tidak sah sejak awal. Karena dia mampu berdiri, harusnya kursi itu dia taruh di belakang, nanti dia sholat, ketika ruku semampunya dan ketika sujud baru duduk di kursi. Nah khutbah Jumat harus berdiri bagi yang mampu. Ya, qiyamul khatib al-qadir alaihi, wajib berdiri. Fa in ajaza khataba jalisan. Kalau enggak mampu berdiri, maka khutbah sambil jalisan. Apa itu jalisan? Duduk. Fa in ajaza, kalau enggak mampu berdiri, enggak mampu duduk, fa muttaji'an. Khutbah dalam keadaan baring. Fal aula lahu al istikhlaf. Tapi afdolnya kalau memang udah nggak sanggup lagi dalam keadaan duduk, harus berbaring, ya sudah, jangan khutbah, gantiin aja sama sama orang lain. Kecuali kalau di kampung itu nggak ada yang bisa khutbah kecuali dia. Nah itu pernah nggak Bapak sesuatu momen khotibnya nggak datang, itu satu masjid panik? Pernah nggak gitu? Pernah nggak Pak? Saya dulu pernah ada cerita teman saya gitu, khotibnya nggak datang, satu masjid panik, nggak ada satupun yang bisa khutbah. Nah, itu panik satu masjid itu. Misalnya nggak ada yang bisa khotib selain dia. Nah, dia itu udah duduk nggak sanggup lagi, harus berbaring. Ya sudah berbaring. Tapi kalau ada yang bisa gantiin, ya maka afdolnya dia digantikan. Ya Pak. Kalau jemaah, nggih, ya, berbicara hukumnya apa? Naam, apakah batal? Di sini kan yang berkhutbah itu khotib, makmum mendengarkan. Memang ada dua pendapat ulama. Pendapat satu pendapat jumhur,
Yang kedua pendapat Syafi'iyah. Pendapat jumhur mengatakan dia kalau berbicara itu jumatannya tetap sah, tapi tidak mendapatkan pahala. Ya, tapi kalau Syafi'iyah mengatakan tidak apa-apa berbicara, itu tidak membatalkan jumatannya. Kenapa? Karena ada hadis, Pak. Ketika Rasulullah sedang berkhutbah, ada dua hadis. Sedang berkhutbah, datang seseorang masuk masjid langsung duduk. Nabi tanya, "Udah sholat belum?" "Belum ya Rasulullah." "Maka sholat." Lihat di situ dia berbicara. Yang kedua, ada hadis juga Rasulullah ketika berkhutbah datang badui. Badui bertanya, bukan bertanya, minta sama Rasul, "Ya Rasulullah, kami adalah orang susah, tolong doakan kami." Lagi khutbah Nabi didatangi sama orang badui dan dia berbicara sama Nabi yang sedang khutbah. Maka di sini ulama Syafi'iyah mengatakan hukumnya sunnah tidak berbicara saat khotib lagi berkhutbah. Naam. Boleh nggak? Kan kalau sholat nggak bisa berdiri, duduk. Bisa duduk, berbaring. Kalau berbaring, telentang. Kalau telentang, nanti ujung-ujungnya apa? Isyarat pakai mata atau pakai hati. Khutbah nggak bisa begitu. Khutbah cuma duduk, kalau nggak berbaring. Kalau nggak bisa juga, gantiin sama orang lain. Ya, khutbah cuma dua. Karena nggak mungkin khutbah dalam hati, nggak mungkin. Karena syarat khutbah itu harus terdengar. Ya, nggak bisa khutbah dalam hati. Gimana ceritanya itu? Syarat yang kelima, duduk di antara dua khutbah. Berapa lama? Berapa lama duduk pemisah itu? Di atas tumak ninah sholat. Berapa lama tumak ninah? 2 detik. Sekedar mengucapkan subhanallah. Nah, duduk pemisah di antara dua khutbah di atas 2 detik minimal. Julusul khatib bainahuma biqadri tuma'ninah fi shalah. Wal akmal kaunuhu biqadril ikhlas wa yusannu an yaqra'aha fihi. Kata ulama, paling sempurna jeda duduk itu adalah seukuran kita membaca surat Al-Ikhlas. Dan lebih afdol lagi ketika khotib duduk di antara dua khutbah membaca surat Al-Ikhlas. Ya kan? Habis berdiri khutbah pertama duduk. Dalam hati aja baca atau secara sir. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Berdiri lagi. Ya. Walau lam yajlis bainahuma husibata wahidah. Kalau khutbah Jumat itu cuman satu khutbah alias tidak dipisah dengan duduk, maka dihitung satu khutbah. Ustaz, apakah harus duduk? Boleh nggak? Kalau nggak duduk tapi diem doang. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Berdiri, Pak. Nggak duduk, tapi diem. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Ini disebut pemisah apa tidak? Jumhur yang 3 selain Syafi'iyah mengatakan boleh. Jadi nggak mesti duduk selain Syafi'iyah. Jadi pemisahnya hanya dengan berdiri itu boleh. Tapi ulama Syafi'iyah mengatakan harus duduk. Kalau nggak duduk maka tidak bisa disebut pemisah, berarti khutbahnya baru dihitung satu khutbah. Wal muwalatu bainahuma. Apa itu muwalah? Berkesinambungan. Yaitu apa? Al muwalatu bainal khutbatil ula wal khutbatil tsaniyah. Berkesinambungan antara khutbah yang pertama dengan khutbah yang kedua. Dan juga wa baina arkanihima. Jadi tidak ada jeda yang terlalu lama. Kayak kita mau sholat jamak, itu kita jeda nggak? Sholat jamak, habis sholat pertama kita langsung berdiri lagi sholat kedua. Jedanya itu tidak terlalu lama.
Begitu pula dengan khutbah. Antara khutbah pertama dengan khutbah kedua jedanya tidak terlalu lama. Begitu pula antara rukun yang satu dengan rukun berikutnya di dalam khutbah. Bi alla yatula faslun bima la yata'allaqu la ta'alluqa lahu bima yablughu qadra rak'ataini bi akhaffi mumkin. Jadi pemisah antara dua khutbah itu maksimal hanya seukuran 2 rakaat yang ringan, alias melakukan sholat 2 rakaat rukun-rukunnya aja. Ya kira-kira sekitar 2 menit. Itu sudah paling makpol, nggak boleh melebihi dari itu. Fala yadurru takhallul wa'dhin bainal arkan wa in tala. Maka tidak mengapa di antara rukun-rukun khutbah kita selang-selingi dengan nasihat, meskipun nasihatnya panjang. Apa kemarin rukun khutbah ada berapa? Rukun khutbah ada berapa? 5. 1 Alhamdulillah. Yang kedua sholawat Nabi. Yang ketiga wasiat taqwa. Yang keempat membaca ayat mufhimah. Yang kelima membaca doa. Nah, di antara dari rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga, di antara rukun ini boleh diselingi dengan nasihat meskipun nasihatnya panjang, atau diselingi dengan membaca Al-Quran, maka itu tidak mengapa, tidak merusak khutbah. Yang ketujuh, wal muwalatu bainahuma wa bainas shalah, berkesinambungan antara selesai khutbah dengan sholat. Artinya setelah selesai khutbah langsung melakukan sholat Jumat. An-nasabi' min syurutil khutbatain al-muwalatu bainahuma wa baina sholatil jumu'ah. Berkesinambungan antara antara khutbah Jumat dengan sholat Jumatnya. Aqimis sholah, langsung sholat. Ya, dan alhamdulillah seperti itu kan ya. Ada nggak yang aqimis sholah terus main HP dulu? Kan nggak ada ya. Pasti langsung aqimis sholah ya, langsung qomat Allahu Akbar, langsung sholat. Gak ada yang main HP dulu Pak ya, gak pernah saya lihat itu. Kalau dijeda lebih dari 2 menit, nah, maka itu bisa membatalkan khutbah. Berarti khutbahnya harus diulang. Bi an yuhrima biha, jadi setelah selesai khutbah langsung melakukan sholat takbiratul ihram untuk salat Jumat. Qabla an yamdiya 'alal intihai minal khutbati tsaniyah ma'a yas'u rak'ataini bi akhaffi mumkin. Kama fil muwalah baina shalatai as-safar. Ya tadi ya, minimal pemisahnya itu bukan minimal, maksimal pemisahnya itu tidak lebih dari 2 menit. Yang mana 2 menit itu kita bisa melakukan salat 2 rakaat hanya rukun-rukunnya saja. Jadi cukup baca Al-Fatihah saja, kemudian tumakninah saja, tanpa membaca zikir-zikir yang sunnah. Syarat yang ke-8, wa antakuna bil arabiyyah. Khutbah, rukun khutbah Jumat harus dibaca dengan bahasa Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian baca ayat Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Doa yang terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah. Nah, nyanyi aja nanti. Jadi wali band nanti. Bisa nggak itu pakai bahasa Arab semua? Ada nggak yang nggak bisa? Bisa semua pastinya ya. Ini rukunnya harus pakai bahasa Arab. Kalau isinya monggo pakai bahasa Jawa silakan. Mau pakai selingan lir ilir monggo, nggak masalah. Ya, saya sedihnya kalau dengerin khutbah di masjid kampung tuh pakai bahasa Jawa. Sedih saya. Saya datang untuk biar tersiram rohani malah bingung, Pak. Ya udah karena bingung saya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Karena saya lebih senang kalau sholat itu di Masjid Muhammadiyah karena khotibnya pakai bahasa Indonesia. Tapi kalau masjid
NU atau masjid yang di kampung-kampung biasanya pakai bahasa Jawa. Ya, saya sedih karena nggak paham bahasa Jawa. Tapi masjid Joglo yang di Jatinom itu pakai bahasa Indonesia, Ustaz ya. Pakai bahasa Indonesia. Masjid Joglo itu pakai bahasa Indonesia. Alhamdulillah. Kalau Al-Aqsa bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Tadi kebetulan di sana Jumatannya di sana pakai bahasa Indonesia. Lalu di sini Pak bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia. Bahasa pemersatu ya. Jangan pakai bahasa Jawa. Kasihan saya. Baik. Nih, harus pakai bahasa Arab. Wa in kanal khatib was-sami'un a'jamiyyin la yafhamunha. Meskipun si khatib dan hadirin Jumatan itu bukan orang Arab dan nggak paham apa yang diomongin. Khatibnya sendiri nggak paham, jamaah juga nggak paham. Nggak apa-apa, bukan nggak apa-apa, bodoh amat. Harus pakai bahasa Arab rukunnya. Ya, oke. Fa illam yakun fihim man yuhsinuha wa lam yumkin ta'allumuha qabla dhayqil waqti khataba ghairal ayah wahidun minhum bi ayyi lughatin sya'a. Kalau misalnya seandainya tidak ada yang bisa bahasa Arab blas, ya, maka boleh membaca khutbah Jumat rukun-rukunnya itu selain ayat tentunya ya. Kalau ayat mutlak harus pakai bahasa Arab, itu boleh pakai bahasa yang lain. Ya, mau pakai bahasa Indonesia boleh. Kalau mau pakai bahasa Jepang boleh, bahasa Inggris boleh. Ya, kalau tidak bisa lagi belajar bahasa Arab waktu Jumatan sudah mulai dekat. Nah, itu intinya ini dalam keadaan darurat. Dan apakah boleh menggunakan bahasa lain selain bahasa Arab yang mana bahasa itu nggak dipahami sama audiens? Jadi pakai bahasa Arab nggak bisa, terus pakai bahasa Inggris, apakah boleh? Ya boleh, ya, nggak masalah, selama bukan ayatnya. Ya, kalau ayat harus memakai bahasa Arab. Ammal ayah fayati fiha ma marra fil Fatihah. Sedangkan ayat dalam khutbah itu mesti dibaca pakai bahasa Arab. Kalau nggak bisa maka kita ikuti urutan Al-Fatihah. Ingat nggak kemarin? Kalau nggak bisa baca Al-Fatihah baca apa? Baca zikir. Kalau nggak baca zikir, sebelum baca Al-Fatihah, nggak baca Al-Fatihah maka baca ayat selain Al-Fatihah. Yang penting 7 ayat. Kalau nggak bisa baca ayat maka baca zikir. Kalau nggak bisa zikir maka diam seukuran bacaan Al-Fatihah. Yang kesembilan, wa an yusmi'ahal arba'in. Ai isma'ul khatib arkanahuma arba'ina nafaran tan'aqidu bihimul jum'ah. Jadi khatib ceramah itu harus terdengar sama orang-orang yang sah Jumatannya. Berapa orang kemarin? 40 orang. Siapa aja syaratnya? Muslim, mukallaf, merdeka, mustautin, muslim, mukallaf, laki-laki, merdeka, mustautin. 5. Sehat itu sah, termasuk orang yang terhitung Jumatan. Bi an yarfa'a sautahu. Khatib suaranya dikeraskan. Ya, iya, alhamdulillah sudah ada mic seperti ini, enggak perlu keras-keras. Kalau dulu gimana dulu? Ya dulu kan enggak ada mic. Maka khatibnya harus keras-keras suaranya. Hatta yasma'aha tis'atun wa thalathun ghairuhu. Jamaahnya 39 plus khatib 40. Fala budda minal isma' was sama' bil fi'li. Fala yasihani ma'al laghat yamna'u sama'a ruknin. Jadi harus terdengar suara khatib itu kepada semua jamaah yang 39 tadi, yang terpenuhi bagi dia untuk melakukan sholat Jumat, dan samanya mendengarnya harus bil fi'li, betul-betul terdengar. Kalau misalnya khatibnya ngomong kebetulan mati lampu, misal mati lampu, khatib khutbah di Masjid Al-Aqsa kan besar tuh, mati lampu, suaranya kan jadi kecil ya, kecil nggak suaranya? Nah, khotibnya teriak-teriak tuh, ayyuhal muslimun, teriak-teriak. Kebetulan di samping masjid ada proyek
lagi bangun proyek, suara mesin keras, tok 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 tok. Khotib udah teriak-teriak tuh, wah sampai berbusa mulutnya, tapi karena ada di sebelah itu proyek berisik, makmum nggak kedengeran, jamaah nggak kedengeran. Maka ini namanya tidak as-sama' bil fi'il, harus betul-betul terdengar. Wah susah juga ya, susah juga seperti ini. Tapi ada pendapat yang kedua, ini pendapatnya Imam Ar-Ramli. Jadi yang penting khotib sudah teriak-teriak, kalau mati lampu misalnya, atau khotib sudah berbicara, suaranya keras. Kalau nanti ada suara dari luar yang mengganggu, akhirnya keberisikan, gak kedengaran kita sebagai jamaah, maka ini tetap sah. Kenapa? Ini sudah dianggap cukup karena khotib sudah mengangkat suaranya tinggi-tinggi, namanya as-sama' bil quwwah. Ini menurut pendapatnya Imam Ramli. Pernah gak khutbah terus suara khotib gak kedengeran? Pernah gak? Khutbah Jumat suara khotib gak kedengeran gara-gara berisik di luar. Ada gak? Ada gak? Belum pernah ya? Gara-gara tidur. Oke, Ustadz, katanya harus terdengar sama makmum, sama jamaah. Kalau tidur piye, Tat? Nah, ini baru mau kita bahas. Kok tidur, ada yang ketiduran, ada yang sengaja tidur, Pak. Jumatan itu adalah waktu yang paling nikmat buat tidur. Bahkan orang yang insomnia malamnya pas Jumatan, khotib baru orang baru azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia sudah mulai ngantuk. Jadi obatnya susah tidur gampang, gak usah beli obat tidur, datang ke Jumatan, insya Allah. Apalagi kalau seperti ini masjidnya, karpetnya lembut, AC, udah dipastikan insya Allah tidur lillahi ta'ala. Apa? Ya, apa? Kalau dia itu mau sholat Jumat tapi harus itu harus keadaan itu mandi wajib tapi dia itu lupa mandi wajib. Oh. Itu gimana sholat Jumatnya? Wow, mau Jumat. Mandi lupa. Misalnya aja. Ya, jangan misalnya, mungkin itu ada kejadian. Ya, dia junub nih. Kemudian dia mandi, tapi mandinya niatnya mandi apa, Pak? Mandi Jumat. Iya. Dia lupa kalau junub, lupa. Atau dia pagi-pagi mau ngantor, dia malam junub, pagi-pagi mau ke kantor, kan mandi tuh. Mandinya apa niatnya berarti mandinya? Mandi biasa, ya kan? Nah, terus pas di kantor azan Jumat, sholat Jumat dia kan, pulang Jumatan baru sadar, ya Allah. Iya, dia sudah selesai Jumatan, baru sadar, astaga, saya junub. Terus sholatnya bagaimana tadi? Enggak sah. Terus piye? Terus piye? Gimana habis itu, Faik? Mandi dulu. Salat lagi gimana? Masih junub. Mandi dulu. Mandi junub dulu. Setelah itu dia salat zuhur. Zuhur udah. Karena udah selesai jamaah. Dan Jumatan nggak bisa salat sendirian, nggak bisa. Nah, sekarang nih Ustadz tadi katanya suara khotib harus terdengar dan makmum jamaah harus mendengar. Bagaimana tidur, Ustadz? Nah, kata Imam Al-Qalyubi, wala yadurrun naum. Tidak mengapa tidur. Tapi ini pendapat lemah. Pendapat lemah ya. Tidak mengapa tidur. Alias kalau ada 40 orang jamaah tadi yang sudah sesuai syarat-syaratnya, 2 orang tidur, maka hukum khutbahnya sah karena tetap dihitung didengarkan kepada 40 orang. Tapi pendapat yang mu'tamad bahwasannya tidur itu membuat khutbahnya jadinya tidak sah. Kalau cuma 40 orang, 2 orang tidur, berarti khutbahnya hanya terdengar oleh berapa orang? 39 orang jamaah kan Pak ya? Khotib 1, 40. Berarti 39, yang tidur 2 orang. Berarti yang dengar khutbah berapa orang? 37. Maka ini belum mencukupi syarat sah khutbah. Khutbahnya tidak sah. Kurang ajar kan tuh orang tadi? Gara-gara 2 orang itu nggak sah khutbah kita kan jadinya. Nah, makanya bangunin, siram pakai air. Ini pendapat mu'tamad, ya. Tuli. Nah, betul. Amma shamam wal bu'du 'anil khatib.
Bagaimana orang yang tuli Ustaz? 40 orang satu khotib, 39 orang jamaah, satu tuli, maka juga tidak sah khutbahnya. Maka beli alat pembantu pendengaran. Mahal. Ya sudah, panggil lagi orang biar cukup 50 orang masalah. Kan tadi 40 orang nih. Satu khotib, 39 jamaah, satu tuli. Ya udah, cari satu orang lagi buat menggantikan posisi dia. Bisa. Maka nanti jumlah orangnya tetap jadi 41, satu orang itu tuli, maka sholatnya tetap sah. Repot juga ya Pak ya. Gara-gara satu orang tuli nggak sah khutbah kita. Lu sih. Nggak denger dia lagi. Dimarah-marahin. Ngomong apa sih? Kalau tuli kan ya itu takdir dari Allah ya. Lah ini tidur dulu. Kan tidur tadi pendapat resmi mazhab Syafi'i itu berbahaya. Alias kalau 40 orang, satu khotib, 39 jamaah, 2 orang tidur, khutbahnya jadinya tidak sah karena tidak terdengar sama 39 orang tadi. Yang tidur ini dijitak palanya nih. Bangun. Ya, khutbah cuma 7 menit kok tidur. Tapi itulah tidur pas Jumatan itu nikmat luar biasa. Nggak tahu saya kenapa kok bisa begitu ya. Apa? Oh ya, itu maafu lah. Repotnya kan kalau sampai ngorok gitu kan. Ada yang ngorok gitu Pak. Bahkan sampai ada yang tidur itu saya pernah lihat langsung di depan mata kepala saya. Tidur saking nyenyaknya, ludahnya turun Pak, ilernya. Serius, itu nikmat sekali. Nggak tahu tidur pas Jumatan itu nikmat. Apalagi masjidnya seenak seperti ini. Masya Allah. Kenapa kok enak sekali tidur ya? Subhanallah. Maka amma shamam wal bu'du 'anil khatib, orang yang tuli atau yang jauh dari khatib sehingga enggak kedengeran, maka itu bisa membatalkan khutbah walau kana al khatibu asam. Tapi kalau khatibnya yang tuli bagaimana? Jamaahnya aman, khatibnya tuli. Iki piye iki? Lam yushtarat an yusmi'a nafsahu ittifaqan li'annahu ya'lam ma yaqul. Enggak apa-apa. Khotibnya kalau khotibnya yang tuli itu enggak mengaruh khutbahnya sah. Kenapa? Meskipun dia tuli tapi dia tahu apa yang dia sampaikan. Karena tujuan khutbah adalah apa? Didengar dan sebagai nasihat gitu. Khotib tuli tapi dia tahu apa yang dia sampaikan. Wala yushtaratu tuhrus sami'in wala satruhum wala kaunuhum bimahalli shalah wala yushtaratu dakhilas sur awil umran kama yu'lam ghalibuhu mimma mar. Tadi itu semua syarat bagi khotib. Sedangkan yang nyimak, apakah yang nyimak harus suci? Kalian kan jamaah Jumat nih, jamaah Jumat yang berbahagia. Nah, kalian berhadas, kentut. Apakah harus wudhu dulu baru dengerin khutbah lagi, atau dengerin khutbah dulu baru nanti sholat wudhu lagi? Dengerin aja nggak apa-apa. Kalau sedang dengerin khutbah Jumat itu tidak masalah dalam keadaan berhadas, karena kita yang mendengar bukan yang berkhutbah. Tapi nanti pas aqimis sholah ya keluar wudhu dulu baru sholat. Ya, repot kalau aqimis sholah berdiri. Cuman tidur pas Jumatan itu bisa membatalkan kalau tidurnya sampai pantatnya naik, Pak. Nah, itu batal itu. Di Troso tuh sering begitu Ustaz ya. Kelas 7 terutama. Kelas 7 tuh tidurnya sambil pantatnya tuh naik, nungging, Pak. Habis itu qomat, Allahu Akbar, Allah berdiri, langsung sholat. Masya Allah, seperti terjadi apa-apa. Ajib ya. Yang ke-10, wa antakuna kulluha fi waqti zuhri ay kaunuhuma ba'da zawal walau hajama khataba fabana annahuma fil waqti sahha inda Ali Syabramalisi wa qala Ibnu Qasim la tasih. Dan dua khutbah Jumat harus dilakukan di waktu zuhur. Karena waktu Jumat kemarin kita sudah bahas adalah di waktu zuhur, sama seperti waktu zuhur. Kalau ada khotib khutbah Jumat langsung saja tanpa melihat waktu apakah sudah masuk zuhur atau belum. Jadi dia langsung khutbah dan belum melihat apakah sudah masuk waktu zuhur atau belum. Ternyata tepat di waktu zuhur, maka khutbahnya
sah menurut Imam Ali Syabra Malisi, sedangkan menurut ulama lain seperti Ibnu Qasim mengatakan tidak sah. Hadza intahaina min sholatil Jumu'ah. Aywa. Kalau di sini berapa yang hadir biasanya? Lebih dari 40 orang kan Pak ya? Lebih. Ya. 200, Masya Allah. Maka 200 itu 40 orang saja yang mewakili sudah sah. Jadi ada 200 orang. 200 orang, 50-nya anak-anak. Sah nggak? Sah nggak Pak? Sah. Ya kan masih lebih 40 lebih. 200 orang. 100-nya itu 50 anak-anak, 50 ibu-ibu. Sah nggak? Sah, karena masih 100. Iya. Iya Pak. Nggih. Khotib. Nggih. Nggih. Nah, itu tidak boleh, Pak. Karena tadi kan syarat khutbah itu harus terdengar minimal oleh 39 orang. Iya. Pas sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh baru gitu. Jadi kalau menurut pendapat mazhab Syafi'i dan Hambali itu khutbah itu harus dimulai ketika sudah mencukupi 39 orang makmumnya, jamaahnya, plus satu khotib 40. Berarti kalau masih 20 orang jangan dimulai. Jangan dimulai karena belum memenuhi syarat sah khutbah. Kalau kita pakai mazhab Syafi'i ya Pak ya. Dan sudah kita bilang kemarin ada pendapat ulama Hanafi mengatakan khutbah Jumatan itu cukup 4 orang, 1 khotib 3 makmum sah. Tapi kalau pendapat Syafi'i dan Hanafi itu maksimal minimal 40 orang yang sesuai syarat-syaratnya tadi. Maka tadi kalau saya naik mimbar, saya lihat baru 20 orang. Bahkan 1 orang anak-anak. Misalnya 19 berarti. Ya sudah, jangan khutbah dulu. Kalau kita memakai madhab Syafi'i, jangan khutbah dulu, tunggu orang datang 40 baru dimulai. Kenapa? Karena di antara tadi syarat sah khutbah nomor 9 an yusmi'aha arba'in, harus terdengar oleh 39 orang plus 1 khotib. Nggih, Pak. Nggih. Enggak terpenuhi. Iya, akhirnya pindah ke Hanafi. Ya boleh, enggak masalah. Ini udah jam 12 lebih 10 menit kok jamaahnya masih 10 orang. Misalnya. Jamaahnya mana? Itu biasanya di perumahan yang orangnya sibuk-sibuk tuh Pak biasanya. Orang kantoran. Ya. Saya pernah kok di Purwokerto dulu begitu. Udah jam 12 pas, udah azan padahal. Itu baru nggak nyampe 20. Kata takmirnya, Ustaz, nih aja nanti ketika antum khutbah tuh nanti banyak datang. Bener. Saya naik khutbah. Oh, baru tuh 1 2 baru baca innal hamdalillah nahmaduhu, sholawat datang 2 3 4 baru rame, Masya Allah. Ya nggak masalah. Awalnya Syafi'i tapi keadaan di sekitar tidak memungkinkan, ya sudah bismillah ganti ke Hanafi, mafi muskilah, tidak masalah. Sebagaimana kalau saya sholat di Masjid BW, ya itu saya langsung berubah haluan ke Hanafi. Karena di BW masjid jamaahnya cuman yang laki-laki cuman 10 orang, sisanya perempuan semua. Ya, tahu Pak ya? Ya, sisanya perempuan semua. Ayo. Ya, jadi begini Bapak, adik sekalian, perbedaan pendapat ulama itu justru rahmat bagi kita. Jadi nggak usah pusing. Kenapa? Karena suatu saat kita mengalami hal seperti itu. Kalau aku nggak khutbah, orang nggak datang. Karena orang yang datangnya ketika mau khutbah baru datang. Ya sudah, kita boleh berhaluan berpindah menjadi taklid mazhab Hanafi dalam hal seperti ini. Asalkan kita berpindah mazhabnya itu bukan karena tatabbu' rukhas atau hanya sekedar ngambil pendapat yang mudah, comot sana comot sini. Itu namanya orang zindik kata ulama. Ya.
Wallahu a'lam bissawab. Ya, tadinya mau bahas bab salat jenazah tapi sudah bel, berarti kita cukupkan dulu. Insyaallah kita teruskan pekan depan masuk ke pembahasan salat jenazah. Kalau kita sudah sampai ke bab salat jenazah, tanda-tandanya bab salat sudah mau selesai. Berarti habis itu masuk bab zakat. Insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Monggo, Pak. Nggih. Enggak apa-apa, tapi dia tidak terhitung dari 40 orang tadi. Nah, saya bilang tadi ada 40 orang, satu imam, 39 jamaah. Ternyata dari 39 itu ada satu ibu-ibu. Berarti yang terhitung sah baru 38. Satunya belum terhitung sah, maka tidak bisa dikerjakan Jumatan. Tapi ibu-ibu mau Jumatan boleh, enggak masalah. Tapi tidak wajib. Sama seperti sholat jamaah itu wanita tidak wajib tapi disunahkan. Dan kalau wanita sholat jamaah tetap dihitung sah, boleh dapat pahala sholat jamaah. Ini Pak. Baik, demikian dari saya. Sudah tadi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.